aku sama temanku sudah bersahabat sejak kecil dan sampai lulus SMA pun kami masih tetap bersahabat. Sejak SMP, aku sudah terbiasa menginap di rumah temanku itu, sebab saat itu ibuku meninggal dunia, sehingga aku menjadi yatim piatu, karena ayahku pun telah lama tiada. Namun, pas mulai masuk SMA, aku sudah nggak pernah lagi menginap di rumah temanku. Semua karena aku merasa minder. Aku berasal dari keluarga kurang mampu sementara temanku itu anak orang kaya. Bapaknya, temanku bekerja di sebuah perbankan swasta, dan mamanya punya usaha salon kecantikan di kota ini. Rumahnya sangat luas berlantai 2, dan mereka punya sopir dan pembantu rumah tangga. Bapak dan mamanya temanku juga sangat baik padaku. Apalagi mamanya, dia itu selalu senang kalau aku menginap di rumahnya. Kadang dia membelikan aku baju dan sepatu karena dia tahu kalau aku sudah yatim piatu. Dulu aku melihat mamanya itu kayak bidadari, bukan hanya cantik wajah dan penampilannya, akan tetapi hatinya juga sangat cantik dan baik. Ya, semenjak sekolah dasar sampai sekolah menengah, atas aku dan temanku tetap bersahabat sampai kami lulus sekolah. Hanya saja, pas mulai SMA, aku sudah nggak pernah menginap di rumah temanku, walaupun temanku seringkali mengajakku. Aku saat itu sangat minder. Apalagi adiknya temanku yang perempuan itu kelihatan nggak suka kalau aku menginap di rumahnya. Terakhir kali menginap di rumah temanku saat kita masih kelas 1 SMA. Waktu itu, ada tugas pelajaran fisika di mana temanku memintaku membantu mengerjakan tugasnya. Tapi saat itu adiknya temanku yang waktu itu masih SMP kelihatan nggak senang padaku. Dia bilang, "Ngapain sih kamu itu pakai nginap di rumah kami segala? Pingin banget yang ngerasain jadi orang kaya." Ketusnya. Ku jawab, "Ya maaf dek, tapi saya ke rumah ini karena kakak kamu yang menyuruh saya untuk membantu mengerjakan tugas sekolah." Akan tetapi, adiknya temanku tetap saja nggak suka. Pokoknya saya nggak suka ada kamu di rumah ini. Malu tahu kalau ada teman-teman saya yang datang malah ada kamu yang dekil kayak gitu, katanya dengan nada yang jutek sekali padaku. Akhirnya, sejak saat itu, aku nggak pernah lagi main ke rumah temanku, apalagi sampai menginap di sana. Temanku pernah bertanya, "Lu, kenapa sih bro? Kok jadi berubah sama sahabat sendiri? Lu nggak pernah lagi mau kalau gue ajak nginap di rumah gue bro. Ada apa sih sebenarnya?" tanya temanku. Namun ku jawab, "Maaf bro, gue bukannya nggak mau ke rumah lu, tapi gue mulai sekarang harus bantu Pakde dan budek gue ngurusin warung nasinya bro. Kan lu tahu sendiri, gue udah nggak punya orang tua bro. Gue numpang di rumah, Pakde gue jadi harus rajin ngebantu di sana." Jawabku berbohong pada temanku. Dari dulu juga, aku nggak pernah bilang ke temanku kalau aku jadi minder, karena adik perempuannya nggak seneng kalau aku ke rumahnya. Aku juga nggak pernah bercerita kepada mamanya temanku, karena aku nggak mau gara-gara aku, malah adiknya yang perempuan itu dimarahin sama mamanya. Aku sama temanku tetap bersahabat sampai lulus SMA. Namun setelah itu, temanku berangkat kuliah di Yogyakarta, sedangkan aku nggak melanjutkan kuliah karena terbentur biaya. Pakde dan bude kakak kandung, mendiang ibuku juga nggak memiliki biaya untuk kuliahku. Soalnya anak mereka juga banyak. Dan pada sekolah semua, bahkan sudah ada 2 orang yang sedang kuliah. Akhirnya, selepas SMA aku pun mulai cari kerjaan apa saja, yang penting aku bisa belajar mandiri. Ya karena aku ini berdarah campuran bapak dari Ambon dan ibu dari Jawa perawakanku tinggi dan sangat ideal seperti mendiang bapakku. Sedangkan wajahku kata orang mirip mendiang ibuku, sehingga banyak yang bilang aku ini gagah dan hitam manis lah. Berbekal perawakan yang besar dan tampang yang lumayan garang, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kota ini. Pertama kali,
bekerja jadi petugas penagihan hutang aku, diajak sama seniorku yang duluan bekerja di sana untuk ke lapangan. Dia menunjukkan di mana saja nasabah yang harus ditagih, dan bagaimana cara menagih juga cara membuat laporan hariannya. Hanya 2 minggu aku diajarin sama seniorku, kemudian aku mulai dilepas sendirian. Pakai sepeda motor, butut dari kantor, setiap hari kerjaku keliling ke banyak desa dan kelurahan di mana nasabah koperasi kami berada. Kebanyakan memang nasabah yang aku tagih itu ibu-ibu, dan nggak tahu kenapa mereka pada baik sama aku. Ya, sejak lulus SMA dan aku mulai kerja, sedangkan temanku kuliah di Yogyakarta, aku sama temanku jadi jarang berkomunikasi lagi. Malah, kupikir temanku sudah lupa pada diriku, karena sampai dia di wisuda juga, aku nggak pernah dapat kabar. Singkat cerita, setelah 5 tahunan, aku sudah menjadi kepala wilayah bagian penagihan di kantorku. Penghasilanku sudah lumayan. Aku juga sudah bisa mencicil rumah BTN sederhana. Dan aku bisa membantu membiayai budeku yang saat itu menderita sakit dan cukup lama dirawat di rumah sakit. Karena sudah 5 tahun gak pernah ada kabarnya, aku juga sudah gak berharap lagi bakalan ketemu temenku itu. Ya mungkin dia sudah dapat kerjaan yang bagus dan tinggal di luar daerah. Namun, suatu hari, aku mendapat telepon dari nomor asing yang gak ada dalam kontak di HP-ku. Awalnya, aku biarin saja, paling juga nasabah yang pingin minta maaf karena belum bisa membayar tagihan kantorku. Ku biarkan sekali sampai 3 kali, dia nelpon terus, sehingga akhirnya aku angkat saja. Ternyata itu adalah nomornya temanku yang sudah lama gak ketemu. Kata temanku, dia sudah bekerja di Singapura. Sejak di wisuda dia langsung diterima kerja di luar negeri. Gue juga sudah nikah bro, dan bini gue sudah mengandung. Katanya dengan nada bahagia. Ku bilang, wah selamat ya bro, gue ikut seneng kalau lu bahagia di sana, kataku. Tapi belum sempat aku menceritakan tentang kabar dan keadaanku, temanku malah sudah berubah, yang tadinya gembira jadi mendadak sedih bicaranya. Kutanya, ada masalah apa sih bro? Dan dia ngejawab kalau bapaknya sudah 2 tahun lalu meninggal dunia. Terus adiknya yang perempuan sudah menikah dan ikut suaminya ke daerah lain di mana suaminya bertugas. Ini soal mama gue bro. Semenjak papa meninggal, mama jadi sedih sekali, malah sekarang mama sakit. Sementara gue sama adik perempuan gue gak bisa pulang ngurusin mama gue bro. Lu sebagai sahabat gue mau minta tolong sama elu untuk nengokin mama gue bro. Sebab hanya elu yang bisa gue andalin, dan gue percaya bro. Mama juga sering nanyain keberadaan lu bro. Tapi gue kan baru nemu kontak lu di grup alumni SMA kita bro, kata temanku. Aku agak kaget mendengarnya. Ternyata 5 tahun ini banyak sekali yang berubah dalam kehidupan keluarga temanku itu. Ku jawab, iya deh bro, lu tenang saja di sana, jangan mikirin mama lu. Besok gue ke rumah lu deh untuk nengokin mama lu. Lu mending fokus kerja aja sama ngurusin binik lu yang lagi mengandung bro, balasku. Aku senang sekali karena temanku yang sudah lama hilang kabar akhirnya bisa komunikasi lagi sama aku. Dan yang ada dalam pikiranku, aku harus membantu temanku sebagai tanda terima kasih dan balas budi, karena dulu keluarganya juga sering membantu aku. Sehingga keesokannya, aku langsung ke rumahnya yang dulu. Aku baru bisa ke sana jam sore, karena aku harus menyelesaikan pekerjaan di kantorku terlebih dulu. Akan tetapi, ketika aku sampai di rumahnya, yang membukakan pintu ternyata orang lain yang aku nggak kenal. Kata ibu itu padaku, "Kamu mencari siapa, Mas?" Dan ku jelaskan, "Maaf, saya mencari mamanya teman saya yang dulu." Lalu kata ibu itu, "Oh, orangnya sudah lama nggak tinggal di rumah ini lagi."
Rumah ini sudah suami saya beli sejak 2 tahun lalu karena pemilik yang lama bangkrut usahanya dan harus menjual rumah ini, katanya. Aku masih enggak percaya dengan ucapan ibu itu. Lalu aku mencoba menghubungi temanku yang ada di Singapura untuk menanyakan, akan tetapi nomornya temanku enggak pernah aktif lagi. Akhirnya aku tanya lagi ke ibu itu, apakah ibu tahu di mana alamat mamanya teman saya sekarang, Bu? Ibu itu pun tersenyum dan bilang, tunggu sebentar ya, Mas. Ibu lihat dulu di HP ibu. Setelah itu, dia pun memberitahu alamat mamanya temanku. Coba, kamu cari saja alamatnya di daerah sana, Mas. Dulu sih, katanya dia mengontrak rumah di sana, katanya. Oh, baik deh, Bu. Makasih banyak. Saya permisi dulu, Bu, kataku setelah mengambil alamatnya mamanya temanku dari ibu itu. Kebetulan, alamat yang dikasih itu merupakan daerah yang biasa aku datangi, karena merupakan wilayah kerjaku di bidang penagihan di kantorku. Sehingga, enggak lama mobilku sudah sampai di depan rumah kontrakannya. Pas aku turun dan mau melangkah ke rumahnya, ada ibu-ibu yang manggil aku. Hei Mas, bukankah kamu tukang tagih yang dulu kan? Sapanya ramah kepadaku. Wah, kamu sudah sukses. Iya, dulunya nagih juga pakai motor butut dan suka mogok. Ah, sekarang sudah punya mobil. Mana tambah kelihatan ganteng deh kamu. Ku jawab, iya Bu, saya tukang tagih yang dulu sering nagih di sini, tapi sekarang saya kerja di kantor Bu. Cuma anak buah saya saja yang ke lapangan. Balasku. Ku tanya, kok ibu masih ingat saja sih sama saya? Dan ibu itu pun menjawab, ah, kamu nanyain gitu, bikin ibu jadi malu deh Mas. Masa kamu nggak inget sih, waktu itu kamu nagih dan suami ibu malah kabur kan? Terus, ya udah saat itu kan, ibu nggak punya uang dan kamu baik banget nggak menagih lagi, jelasnya. Ku bilang, yang mana ya Bu, kok saya nggak inget? Lalu dengan tersipu malu ibu itu berkata, ah, Mas ini sukanya gitu deh, biasa mah pemuda ganteng sukanya lupa nama, tapi inget rasa, hahaha. Ya dulu itu kan ibu nggak punya uang, terus ibu kan bilang, maaf Mas saya nggak punya uang, apa boleh saya bayar dengan yang seperti itu? Dan saat itu kan Masnya baik banget, dan mau saja ibu bayarnya dengan cara yang seperti itu, ujarnya. Oh iya Bu, saya ingat. Maaf ya Bu, soalnya dulu banyak sih nasabah yang kayak ibu juga. Ya sudah Bu, saya mau mencari alamat ini Bu. Apakah ibu tahu? Tanyaku pada ibu itu sambil menunjukkan alamat yang aku catat di HP-ku. Oh, ini kan si Cicik itu ya, janda cantik walau usianya sudah kepala 4 kan, yang kulitnya putih sekali dan agak sipit matanya, kata ibu itu. Ya bener Bu, apakah ibu tahu di mana dia tinggal sekarang? Tanyaku jadi penasaran. Ih, kamu gak sabaran banget deh Mas. Yuk mampir dulu ke rumah ibu, ntar ibu kasih tahu di mana di Cicik itu berada, kata ibu itu sambil menggerlingkan mata genitnya padaku. Ya aku kira ibu itu bercanda dan mau godain aku, apalagi saat itu sudah mulai jam 7 malam. Tapi ternyata ibu itu mengajakku ke rumahnya karena mamanya temanku sudah 2 tahun ini mengontrak kamar di kontrakan milik ibu itu. Aku akhirnya ikutan jalan kaki. Mobilku ku parkir di pinggir jalan. Soalnya rumahnya masuk ke dalam gang sempit, nggak bisa pakai mobil juga. Pas sampai di rumahnya, ibu itu lalu mengetuk salah satu kamar di pojokan, dan saat itulah aku melihat mamanya temanku membukakan pintu. Halo Ci, ini nih ada berondong yang nyariin Cicik, dari tadi muter-muter nyari alamat untuk ketemu ibu di depan, kata ibu itu kepada mamanya temanku. Oh, iya makasih ya Bu, kata mamanya temanku. Lalu ibu itu pergi ke rumah utamanya, sambil masih sempat saja mencubit lenganku. Mamanya temanku jadi seperti mematung saat melihatku yang berdiri di ambang pintu kamar kontrakannya. Kamu bukannya temannya anak saya yang dulu itu ya? Tanyanya seperti
nggak percaya akan kehadiranku. Ku jawab, "Iya tante, saya temannya anak tante yang dulu itu, yang sering tante belikan baju dan sepatu." Jawabku sambil kurai tangannya, lalu salim dan aku kecup dengan penuh hormat. "Wah, kamu sudah jauh berubah deh sekarang. Tante jadi pangling dengan penampilan kamu," katanya. Walau sudah 5 tahun lebih berlalu, penampilan mamanya temanku masih seperti dulu. Masih sangat cantik di usia ke-46 tahun. Hanya bedanya pakaian yang dipakainya enggak seperti dulu yang kelihatan mahal dan trendy. Mamanya temanku hanya pakai gaun daster rumahan dan wajahnya sama sekali tanpa bedak dan gincu. Jadi sangat sederhana sekali, enggak seperti yang dulu. Tapi justru penampilan yang sederhana itu yang membuat mamanya temanku kelihatan sangat cantik dan menarik bagiku. Kutanya, apakah tante baik dan sehat? Soalnya, kata teman saya, tante sedang sakit. Namun mamanya temanku bilang, nanti saja tante ceritakan, sekarang masuk dulu yuk. Nggak enak dilihat orang kalau kita bicara di depan pintu, pintanya. Mamanya temanku menarik tanganku masuk ke kontrakannya. Lalu dia menutup dan mengunci pintunya. Saat itulah, mamanya temanku langsung saja memeluk diriku dan menangis dalam dekapanku. Ternyata, apa yang disampaikan temanku semuanya bohong. Mamanya tidak dalam keadaan sakit, hanya saja memang papanya sudah meninggal dunia. Kata mamanya temanku, semua hartanya habis untuk biaya pengobatan suaminya yang terkena penyakit kanker. Selain itu, temanku pun berantakan. Kuliahnya nggak sampai selesai akibat salah pergaulan dan terlibat kasus narkoba. Sedangkan adik perempuan temanku juga nggak sampai tamat SMA karena terpaksa menikah lantaran kecelakaan dan mengandung duluan. Hidup tante seperti hancur, suami meninggal, harta benda habis untuk mendiang suami, dan juga anak-anak tante nggak ada yang berhasil pendidikannya. Kata mamanya, temanku semakin erat memelukku sambil menangis. Aku seperti kehilangan kata-kata saat itu. Hanya bisa mengusap punggungnya untuk memberi kenyamanan sambil berkata, "Yang sabar ya tante." Dan yang membuat aku semakin kaget, saat itu mamanya temanku mengatakan kalau sudah setahun ini dia terpaksa berjualan jajanan untuk bertahan hidup. Lalu tanpa ragu, dia pun menawarkan jajanannya padaku. Entah kenapa, saat itu aku jadi ikut bersedih dengan kondisi ekonomi mamanya temanku. Sementara hatiku jadi merasa kecewa dengan sikap temanku dan juga adiknya. "Kamu mau kan membeli jajanannya tante? Tante nggak tahu lagi gimana harus menyambung hidup ini selain berjualan jajan seperti ini," bisiknya padaku. Ku jawab, "Iya tante, saya akan membeli semua jajanan milik tante. Akan tetapi, saya nggak mau mencicipi jajanan tante kecuali..." "Kecuali apa? Apa kamu nggak suka sama jajanan yang ini?" "Terus kecuali apa coba?" tanya mamanya temanku seperti penasaran. "Ya kecuali tante mau untuk menikah dan menjadi istri saya tante. Sebab saya maunya melahap semua jajan tante jika kita sudah sah dan resmi menikah," balasku. Seketika mamanya temanku tersenyum bahagia dan menjadi sangat baper mendengar ucapanku. "Iya deh, tante mau kamu nikahi dan tante mau menjadi istri kamu," bisiknya. Begitulah pada akhirnya aku menikahi mamanya temanku di saat usiaku 23 tahun dan mamanya temanku 46 tahun. Kini, kami hidup bahagia dan sudah memiliki seorang anak usia 2 tahun. Dan temanku yang dulu juga sudah mulai sadar dan sudah aku ajak bekerja di kantorku. Kata temanku, "Gue gak nyangka bro, kita dulunya sahabat. Tapi sekarang gue harus manggil lu dengan sebutan papa." Hahaha, tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin,
ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.